shot mouthwash, baby. Yes! Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di channel Bang Kyo. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Day Shift tahun 2022 dengan genre action, komedi, fantasi, horor, dan thriller. Film ini dibintangi oleh Jamie Foxx, Dave Franco, Carla Souza, Snoop Dogg, Scott Adkins, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Sekarang saatnya siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film akan berfokus kepada Bud, berprofesi sebagai pool service atau pembersih kolam renang di San Fernando, California. Saat itu, Bud seperti biasa selesai melakukan tugasnya dan akan berkemas untuk melakukan pekerjaan di tempat lain. Namun ternyata Bud juga adalah seorang agen pemburu vampir. Dia sudah mengamati jauh-jauh hari tempat atau rumah yang diduga ditinggali oleh vampir tersebut. Bud menyiapkan beberapa persenjataan khusus yang menjadi kelemahan vampir, yaitu sebuah alat yang terbuat dari perak. Dia masuk ke dalam sambil berhati-hati dan memasang beberapa jebakan. Mencari keberadaan vampir di rumah itu, ternyata rumah yang dia datangi merupakan rumah milik seorang lansia. Bud langsung melakukan aksinya itu dengan menggunakan shotgun kocoknya langsung menembak si nenek. Namun ternyata si nenek tersebut adalah seorang vampir. Luka yang didapat dari tembakan pulih dengan cepat. Rupanya vampir ini mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup merepotkan. Tidak cuma itu, dia juga bisa bertarung dengan cara yang sangat tidak masuk akal, membuat Bud kerepotan melawan si nenek tersebut. Serangan demi serangan, tembakan demi tembakan, dan tinju dibalas tinju pun sudah Bud lakukan. Tetap saja dia kerepotan menghadapi makhluk itu sampai menggunakan golok besarnya, namun tetap tidak membuahkan hasil. Makhluk itu terus menyerangnya sampai pada akhirnya Bud berhasil menusuknya dengan besi, namun si nenek langsung memuntahkan cairan hitam yang sangat licin, membuat Bud ngagoler untuk sesaat. Pertarungan pun dilanjutkan, meskipun terkena tembakan beruntun, vampir itu tetap bisa bertahan, namun pada akhirnya Bud bisa mengalahkan vampir itu dan memenggal kepalanya. Dan tiba-tiba datang vampir lain dari belakang, tapi dengan jebakan yang sudah Bud siapkan, vampir itu pun langsung tewas tanpa ada perlawanan. Setelah selesai menjemput anaknya Peggy pulang sekolah, ternyata Bud dan istrinya sudah lama bercerai. Itu karena Jocelyn menganggap pekerjaan Bud yang hanya seorang pembersih kolam renang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang sekarang sudah semakin serba mahal dan sulit. Namun Bud tidak menceritakan atau tidak memberitahu istrinya pekerjaan sesungguhnya yang dia jalankan, yaitu sebagai pemburu vampir. Itu karena Bud tidak mau keluarganya ada dalam bahaya jika tahu dia mempunyai keluarga. Peggy dan Jocelyn akan pindah dan menetap di rumah ibunya di Florida untuk mencari kehidupan di sana. Namun Bud memintanya jangan ke sana karena di Florida banyak sekali manusia vampir dan Bud juga akan menjalankan misinya di sana. Jika begitu, Jocelyn meminta Bud untuk mencukupi kebutuhan sekolah anaknya dan beberapa kebutuhan lainnya. Mau tidak mau, Bud harus bekerja ekstra untuk menepati janji kepada keluarganya. Kemudian Bud mendatangi rekan bisnisnya, yaitu Troy, si kolektor taring vampir, untuk menjual barang yang sangat langka. Ada beberapa taring vampir yang Bud dapat waktu itu, salah satunya taring vampir muda yang berasal dari daerah timur. Dan yang satu lagi merupakan jenis langka dari keturunan yang sangat istimewa, yaitu taring si nenek vampir yang sudah berusia ratusan tahun. Namun Troy menawar dengan harga yang sangat murah. Jika Bud ingin harga yang sepadan dengan jerih payah yang sudah dia keluarkan, maka dia harus mendatangi serikat atau organisasi khusus masalah pervampiran, yaitu serikat para pemburu vampir seperti dirinya. Namun dia tidak bisa mendatangi serikat karena ada beberapa masalah yang sudah Bud langgar. Maka dari itu dia mendatangi Troy. Karena kalah dengan kebutuhan, Bud menyetujui harga yang ditawarkan oleh Troy dan menjual beberapa barang mewah kepunyaannya, yaitu pistol kesayangannya dan sepatu Jordan limited editionnya. Di tempat lain, Audrey dan anak buahnya mendatangi suatu rumah. Setelah melihat keadaan di dalam, dia melihat tempat itu sudah dalam keadaan hancur berantakan dan itu rumah yang diserang oleh Bud waktu itu.
Ternyata si nenek yang sudah dibunuh oleh Bud dan diambil giginya adalah anaknya si Audrey ini. Anak buahnya mendapatkan bekas luka yang ada di pecahan kaca. Namun Audrey pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari sumber darah yang sudah membunuh anak kesayangannya itu. Loud country music bumping, coming how you fun. Deer hunting, beer guzzling, boot wearing Southern man. I see you. What's And you that? know me cutting necks and cashing checks. Bud meminta bantuan temannya yaitu Big John. Dia merupakan venator kelas 1 atau yang mereka sebut pembasmi. Agar John membantunya mendatangi serikat pemburu. Jika tidak dilakukan secepatnya, maka dia akan kehilangan keluarga tercintanya. Serikat tersembunyi yang bertempat di dalam toko laundry. Tempat itu merupakan kantor bagi para pemburu vampir di berbagai tempat. Mereka mendatangi seorang pemimpin yaitu Ralph untuk meminta bayaran atas tugas yang sudah diselesaikan oleh Bud. Namun dengan banyaknya insiden yang terjadi saat Bud menjalankan tugas, Bud dinonaktifkan untuk sementara waktu karena serikat pemburu mempunyai aturan dan pasal-pasal jika sedang menjalankan tugas masing-masing. Dan Bud tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku. Tapi Big John meminta Ralph untuk memberikan Bud satu kesempatan lagi menebus kesalahannya. Karena yang meminta adalah Big John, maka Ralph pun memberikan satu kesempatan untuk Bud. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dijalankan, yaitu saat Bud menjalankan tugas memburu vampir, dia akan diawasi oleh petugas lapangan. Jika ada satu saja melanggar aturan, maka dia akan dikeluarkan dari serikat. Dan satu lagi, Bud akan menjalankan tugas di day shift atau shift siang. Meskipun di siang hari sulit sekali memburu vampir yang berkeliaran, mau tidak mau Bud harus menuruti perintah atasannya demi keluarganya. Petugas yang akan mengawasi Bud adalah petugas bagian administrasi yaitu Seth. Sempat komplain karena ini bukan tugasnya, Seth tetap akan melakukan tugas di lapangan demi naik jabatan yang diimpikan. You're late. Singkatnya, Seth mendatangi markas Bud untuk memulai tugas pertamanya. Di sana mereka sempat tidak saling memberikan support satu sama lain karena Seth yang sejatinya hanya petugas kantoran biasa mengurus administrasi dan tidak pernah sekalipun terjun ke lapangan. Sementara Bud tidak ingin dikekang oleh peraturan dan hanya bekerja sendirian, tidak ingin ada partner. Bud sudah mempersiapkan beberapa peluru yang terbuat dari perak dicampur dengan bawang putih untuk menembus jantung mereka. Tidak hanya Bud saja, Seth juga sangat paham betul dengan seluk-beluk vampir dimulai dari kalangan bawah dan kalangan atas. Jika ingin mendapatkan taring yang langka dan mahal, Bud harus membunuh vampir dari keturunan yang disebut dengan Eljev yang sudah hidup 700 tahun lebih. Bahkan taringnya pun sangat teramat tajam. Satu taring Eljev bisa terberi rumah mewah. Bahkan ada vampir yang bisa merubah manusia menjadi bagian dari vampir tersebut berbeda dengan jenis lainnya. Namun vampir jenis ini tidak bisa bereproduksi atau membuat keturunan. Mereka mengikuti mobil pembawa hewan karena mereka tahu hewan itu akan dijadikan makanan vampir yang hanya bisa mengkonsumsi darah hewan saja. them ripen and then come back when their teeth are more valuable. Yeah, I could come back like in September. Tibalah mereka di suatu tempat yang diduga markas tersembunyi para vampir tersebut. Karena tidak pernah mempunyai pengalaman di lapangan, Bud meminta Seth untuk berjaga di mobil, sementara dia akan menyerang ke dalam sendirian. Sempat cekcok mengenai masalah peraturan serikat, namun Bud tidak ingin Seth ada dalam bahaya. Stay in the truck. Kembali ke Bud yang berhasil masuk ke dalam ruang olahraga, belum ada tanda-tanda adanya vampir di dalam sana. Namun, dia melihat dua vampir yang sedang menyantap makanannya. Bud langsung melumpuhkan mereka. Datang satu vampir lagi dengan nasib yang sama. Saat selesai memenggal satu kepala dan akan mengambil taringnya, salah satu vampir bangkit langsung menyerang Bud. Sedangkan Seth yang dari tadi hanya bengong di luar, dihubungi oleh Ralph untuk memeriksa tugasnya. Karena Seth tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, maka Ralph meminta Seth untuk mengawasi Bud apa yang terjadi. Seth pun memeriksa ke dalam, melihat Bud yang sedang kesulitan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bud meminta Seth untuk mengambilkan senjatanya. Hampir saja terjadi kesalahan. Namun dengan cepat, Bud langsung menembak vampir tersebut. Ada satu lagi vampir wanita yang berada di belakang Seth. Bud harus mengumpulkan taring vampir yang tadi. Karena kalau sedikit, harga jualnya pasti sangat murah. Karena vampir ini tergolong kelas bawah. Dengan kejadian tadi, Seth malah tidak sengaja ngompol di celana. Oh, come on. No, I'm not okay. Sementara itu di tempat Troy ada serangan mendadak yang menewaskan anak buahnya. Ketika akan mengambil senjata, tiba-tiba datang seseorang dengan kecepatan seperti The Flash. Dan ternyata itu adalah Audrey.
Troy tidak percaya ada vampir yang bisa bertahan di siang hari karena Audrey memakai krim anti sinar matahari. Alasan dia mendatanginya karena tahu Troy adalah kolektor taring dan bisa mencium keberadaan taring lainnya. Audrey meminta Troy untuk memberitahu siapa yang sudah datang menjual taring anaknya itu, dan ada dua pilihan. Jika dia ingin hidup maka Troy harus memberitahu orangnya. Jika tidak, otomatis dia akan menemui sang pencipta. They would have died out if there hadn't been a... Singkatnya, Bud kembali ke kontrakan. Di sana dia bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Heather. Sekedar berkenalan biasa, Bud mengambilkan laundry ke kamar Heather. Lanjut besoknya, Bud dan Seth akan melakukan tugas seperti biasa. Setiap hari mereka selalu saja cekcok mempermasalahkan kode etik yang dilanggar oleh Bud. Alasan Bud selalu melanggar peraturan itu dikarenakan jika dia mengikuti semua aturan yang ditentukan, maka tidak ada jalan untuk selamat. Karena peraturan itu tidak sesuai dengan pengalaman di lapangan dan selalu saja ada kejadian yang tidak diduga. Maka dari itu, jika ingin tugasnya lancar, maka mereka harus mengesampingkan dulu peraturan itu. Dengan ada atau tidaknya peraturan, para pemburu akan tetap melakukan pemburuan dengan cara mereka sendiri agar bisa bertahan hidup. Sebelum melakukan tugas seperti biasanya, Bud dan Seth mendatangi Troy untuk meminjam senjata. Saat berada di dalam, Bud merasakan ada yang aneh di tempat itu. Tidak ada seorang pun di sana, hanya ada mayat yang terpenggal. Mereka segera mendatangi ruangan Troy. Ditemukanlah Troy yang sudah tewas dan nama Bud tertera di meja dengan menggunakan gigi Troy. Ternyata Audrey sudah membunuh Troy waktu itu, dan sekarang Bud sedang diincar oleh komplotan Audrey karena sudah membunuh anaknya. Baru saja akan pergi, lagi-lagi Seth menyinggung tentang kode etik. Jika si pemburu menemukan warga sipil yang tewas karena vampir, mereka harus melaporkan ke serikat untuk diinvestigasi. Namun Bud tidak mempedulikan kode etik tersebut. I got a tip on this house from Big J. Shit. What? Goddamn Nazarian. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pemburu lain yang menyamar sebagai sewa audio, yaitu Nazarian bersaudara Mike dan Darren. Biasanya mereka bertugas di daerah lain, namun korban di sana semakin sedikit. Mereka akan melakukan pemburuan di daerah itu karena perburuan kali ini memerlukan anggota lain. Mereka akan bekerja sama dengan tidak mengusik korban jatah mereka masing-masing. Sebelum itu, Seth harus memakai pelindung leher agar tidak dijadikan vampir. Soalnya buruan mereka adalah jenis vampir yang dapat mengubah manusia menjadi seperti mereka. D, you supposed to It's a hive. What? Head on out. Gosh, baby. Was good, yes? Very good. What happened to you? Selesai menghabisi beberapa pasukan yang ternyata tempat itu adalah sarang dari para vampir. Namun, ada satu yang berhasil melarikan diri di siang hari. Diketahui mereka memakai krim anti matahari yang terbuat dari cangkang kura-kura sehingga mereka bisa bertahan 20 menit saja dari terik matahari. Ada hal janggal di antara vampir di sana. Beberapa jenis spesies yang tidak pernah membaur dengan spesies yang berasal dari timur. Entah kenapa mereka bisa berkumpul di sana. Yang pasti, buruan kali ini akan menghasilkan cuan yang cukup lumayan dari taring spesies vampir yang berbeda. Hello? Besoknya, saat itu Bud dan anaknya sedang berada di pesta ulang tahun teman anaknya. Bud mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal, menyinggung tentang Troy yang sudah memberikan informasi tentang Bud saat sebelum dia tewas. Mungkin itu adalah Audrey. Tidak lama kemudian, Bud melihat pria yang sama yang waktu itu dia lihat di apartemen Heather. Mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung membawa anaknya pergi. Dugaannya ternyata benar. Ada pria yang tidak dikenal menghampiri Bud, namun dia langsung memenggal kepalanya dan langsung tancap gas. Beberapa orang dengan menggunakan pelindung matahari mengejar Bud. Mungkin mereka adalah vampir suruhannya Audrey.
Kejar-kejaran di jalanan pun tidak bisa dihindarkan. Selagi Bud menghindari kejaran para vampir itu, dia menghubungi istrinya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Yang pasti mereka harus segera berkemas karena saat ini mereka sedang dalam bahaya. Pengejaran pun masih berlanjut. Sementara VG tetap santuy kebut-kebutan bersama ayahnya, berhasil menghabisi dua pemotor. Mereka terjebak di lorong jalan. Bud menembak ban mobilnya agar muat di terowongan itu dan bisa lepas dari kejaran mereka. Setibanya di rumah, Bud mendapati tamu yang tidak diundang, yaitu Audrey dan anak buahnya. Mereka langsung menyekap Jocelyn dan Peggy. Tidak ketinggalan, Seth juga sudah terkapar dijadikan vampir oleh mereka. Di sana, Bud menjelaskan kepada istrinya bahwa pekerjaan sebenarnya adalah seorang pemburu vampir, bukan sebagai pembersih kolam. Dan sialnya, dia sudah membunuh anak Audrey. Maka dari itu, Audrey akan menjadikan keluarganya bagian dari mereka. Kemudian, Bud dijadikan santapan untuk Seth. Don't touch her! Singkatnya, Seth dan Bud sudah kembali sadar. Seth merasakan ada yang berbeda dari dirinya, semakin merasakan energi yang sangat kuat, prima, dan tidak merasakan sakit. Lalu dia melihat dirinya tidak terlihat di cermin dan memiliki taring. Itu tandanya Seth sekarang sudah menjadi vampir seutuhnya. Tentu saja jika melihat darah segar, rasa laparnya semakin bergejolak. Namun Bud segera memenggal kepala Seth. Anehnya, Seth masih bisa bangkit, berusaha untuk menyambungkan kembali kepalanya. Still fits. Bud berencana mendatangi tetangganya, yaitu Heather. Mungkin di sana dia bisa mendapatkan petunjuk tentang masalah Audrey yang tiba-tiba saja menjadikan keluarganya sebagai tawanan. Setibanya di sana, dia melihat Heather yang sedang berkemas. Bud langsung menyerang Heather. Namun wanita itu mencoba memberikan penjelasan kepada Bud. Namun Bud tidak peduli dengan perkataannya, langsung menghajar Heather. Tapi Heather sangat jago berkelahi sampai membuat Bud kewalahan. Heather mencoba memberikan penjelasan tentang Audrey dan pria yang waktu itu dia lihat. Dan sekarang Audrey sudah mengubah Heather menjadi manusia vampir. Masalah bermula saat Bud menyerang vampir wanita tua waktu itu. Bud tidak tahu bahwa itu adalah anak Audrey. Maka dari itu, keluarganya menjadi bahan balas dendam Audrey atas apa yang sudah Bud perbuat. Sementara itu, Jocelyn dan Peggy dibawa ke sebuah tempat kuno di bawah tanah. Tempat itu merupakan kebangkitan kaum vampir. Kembali ke Bud dan kawan-kawan, Seth dirubah oleh vampir spesies khusus. Maka dari itu dia bisa bertahan meskipun kepalanya sudah dipenggal. Mereka berencana mendatangi tempat di bawah tanah tadi karena Heather pernah dibawa ke sana oleh mereka. Setibanya di tempat yang dituju, mereka langsung menyerang komplotan vampir yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun mereka berhasil membunuh hampir semua pasukan, namun berdatangan pasukan lain dengan persenjataan lengkap karena kalah jumlah dan kalah amunisi membuat mereka terpojok. Tidak ada ide dan cara lain lagi. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil datang menerobos ke tempat itu. Yang ternyata itu adalah Big John. Beruntungnya mereka Big John datang langsung menembak semua vampir dengan machine gun-nya. Dan GGWP buat Bang John karena sudah meratakan musuh dengan sangat cepat. Usut punya usut, Seth yang menghubungi John saat di perjalanan dan sekarang mereka akan berpencar untuk mencari tempat bawah tanah. Sementara Seth dan Heather akan menjaga pasukan yang datang. Di sebuah pabrik masih banyak vampir yang sedang bertugas, namun lagi-lagi Big John langsung menghujani mereka dengan tembakan sampai membuat pelurunya kosong. Diduga tempat itu adalah sebuah pabrik pembuatan krim anti sinar matahari. Makanya para vampir bisa berkeliaran di siang hari. That was my wooden book, vampire killers. What's that about? Setelah selesai memilih senjata, misi dilanjutkan dengan ditemukannya pintu yang mengarah ke bawah tanah. Sementara itu, Audrey bisa merasakan kedatangan Bud dan Big John di lorong. Di sana masih ada beberapa penjaga. Rupanya ada beberapa vampir yang bisa berkamuflase sampai mereka tidak siap dengan serangan mendadak, membuat Big John berhasil diserang. Tidak ada waktu lagi karena penjaga makin banyak yang datang. Big John sengaja mengurung dirinya agar Bud bisa langsung menuju ke bawah tanah dan John akan menahan para penjaga yang berdatangan. You better stay alive. Go! Karena jumlah penjaga terlalu banyak dan amunisi sudah habis, John mengorbankan dirinya dengan mengaktifkan bom ultraviolet di tubuhnya dan terjadilah ledakan.
Asisten Audrey sudah siap dengan kedatangan Bud, langsung membuatnya tidak berdaya karena kemampuan vampir yang satu ini sangat berbeda dari yang lain. Tidak lama kemudian, Seth dan Heather muncul dari atas. Mereka akan menghadapi pria itu agar Bud bisa melanjutkan pencariannya ke bawah tanah. Akhirnya, Bud bisa menemukan keluarganya, meminta Audrey Baywan untuk menggantikan nyawa anak Audrey yang sudah dibunuh oleh Bud. Dengan sangat mudah, Audrey bisa menghindari tembakan Bud dan berubah ke mode silumannya, langsung membuat Bud tidak berdaya hanya dengan sekali serang. Bud terus saja menerima hantaman demi hantaman. Jocelyn berhasil menusuk dada Audrey saat dia akan menggigit leher Bud, namun serangannya itu tidak mempan. Bud ingat perkataan Seth, jika kayu sudah tertusuk di bagian dada, maka serangan selanjutnya menggunakan perak di bagian leher. Satu tembakan masih bisa dihindari oleh Audrey. Dengan kecepatan seperti The Flash, Audrey mengalahkan serangannya ke Bud. Namun apa yang terjadi? Bud berhasil memasang jebakan kawat peraknya saat Audrey lengah, dan akhirnya si ratu vampir bisa dimusnahkan oleh si pembersih kolam. Sementara itu, Seth dan Heather masih disibukkan melawan asisten Audrey, sampai pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan dengan memotong kedua tangannya. Hey, No, 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 no. Hey, no. vampires don't pee or poop. Misi sudah berakhir, namun masalah masih saja datang, yaitu Ralph yang tiba-tiba datang ke tempat itu, mencari keberadaan Big John dan kembali menyinggung tentang kode etik yang dilanggar oleh Bud karena bertugas di jam malam. Namun Seth membantu dengan menyebutkan kode etik yang seharusnya dilakukan oleh para pemburu saat mereka terancam, dan itulah yang sudah terjadi saat ini. Seth langsung dikeluarkan dari kantor karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Itu bukan masalah untuknya, karena saat ini dia adalah pemburu vampir bersama dengan Heather dan Bud. Keluarga yang bahagia akhirnya bisa menyatu lagi dengan utuh. Did that. Wait, shit, what are you gonna do about the money? See you guys. I'm gonna be a vampire hunter too. No. Dan di akhir film diperlihatkan ternyata John masih hidup dan film pun tamat. All up underground, still inside the box. We came from a place where our hearts are Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Saya Bang Q undur pamit. Wassalam.